Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama dengan Pak Alex Surapati selaku salah satu dosen teknik elektro di Universitas Bengkulu juga yang punya inovasi luar biasa. Ini yang beliau namakan sendiri yaitu mobil hybrid. Ya. Gitu. Tadi sempat terpotong dari ide pertama mungkin karena permasalahan BBM yang terus naik gitu dan potensial nih gitu kan. Boleh dilanjutkan lagi ceritanya Pak? Jadi kalau kita lihat tidak hanya Bengkulu, tapi di seluruh Indonesia itu kan sebagian besar matahari berlimpah. Matahari berlimpah, angin banyak. Jadi kemudian dengan permasalahan terus kenaikan BBM, maka timbul ide tadi bagaimana saya memanfaatkan energi surya. Ya, energi surya ini sebagai satu energi yang bisa dipakai untuk menggerakkan, kalau kami bahasanya elektro motor atau kalau bahasa orang awam itu dinamo. Dinamo, ya. Nah, untuk menggerakkan motor, kemudian motor ini tadi dipasang di kendaraan. Saya taruh langsung di roda. Di roda belakang. Nah, di samping itu angin. Makanya saya namakan mobil hybrid karena mengapa? Kalau hybrid itu pasti lebih dari satu sumber penggerak. Oh iya. Bukan hanya satu ini ya. Mesin saja. Iya. Jadi kalau mobil sekarang kan banyak mobil hybrid, merek apa gitu mobil hybrid kan. Tapi yang saya sayangkan bukan buatan kita. Iya benar. Bukan anak bangsa yang bukan mengembangkan anak bangsa. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya nanti kita cerita panjang sekali. Kita itu tidak bodoh sebenarnya. Tapi bagaimana pemerintah orang-orang atau penelitian-penelitian yang sudah ada ini jangan cuma sebatas disimpan sebagai jurnal, Scopus, apalagi Sinta segala macam, tapi cuma begitu saja. Yang nantilah kita bicara itu. Kita bicara mobil dulu ya. Okay. Nah, jadi mobil saya tadi saya kerjakan dalam tempo tidak lama. Karena kita kalau di UNIP itu dikasih batas penelitian itu dengan waktu. Berapa lama saja? Dengan waktu dan dana. Waktunya tidak lama. Saya buat mobil itu dari prototipenya, dari gambar-gambarnya, dan kemudian saya menuangkan ide saya itu, saya gambar dulu, kemudian saya kerjakan, coba ini, coba itu. Namanya hobi kan. Saya siang malam saya kerjakan. Jadi kan kalau penelitian itu saya total karena ini hobi saya dan juga tugas saya sebagai dosen meneliti. Saya ajak 3 orang mahasiswa, 3 atau 4 pada saat itu. Dan alhamdulillah mahasiswa saya terbantu mengerjakan skripsi tamat. Jadi mereka ini tidak usah membayar. Karena ngikut penelitian saya. Ambil bagian dapat ilmunya, dapat pengalamannya, dan menyelesaikan studinya juga. Jadi mereka gratis. Akan sampai makannya segala macam saya tanggung. Ya. Jadi diselesaikan dalam waktu cuma 3 bulan. 3 bulan membuat mobil dalam waktu 3 bulan. Dari prototipe konsep sampai jadi ya? Sampai jalan. Sampai jalan. Yang lucunya waktu saya coba pertama kali mobil saya itu, kan tempat saya itu tinggi, rumah saya tinggi. Nah, jalan di bawah. Mobil saya itu meluncur, kan namanya mobil matahari. Itulah hebatnya mobil matahari itu beda dengan mobil konvensional bahan bakar. Ada bunyinya. Kalau bahan bakar itu ada bunyinya, ada bunyi mesin maksud saya. Kalau mobil matahari tidak ada sama sekali bunyi. Karena tidak ada mesin di situ bergerak. Piston naik turun. Tidak ada. Dinamo tadi ya? Taruh di roda langsung. Langsung di roda. Jadi tidak bunyi sama sekali. Yang lucunya waktu saya ingat benar itu cerita ini. Waktu saya bersama sekali mencoba mobil itu, isinya orang 4 mobil itu, penumpangnya. Saya sopirnya,
kemudian ada tukang yang saya ajak itu, dia ngelas apa, dan berapa orang mahasiswa itu saya coba dari rumah saya yang di Pasar Melintang menuju Horizon. Waktu saya turun pertama sekali ada motor ini tidak nyangka bahwa ini mobil yang saya bawa ini kan. Kemudian mungkin dia karena mobil saya tidak ada bunyi, dia agak kesal. Kan belum ada klakson waktu itu, saya baru bikin dulu kan. Yang penting bisa jalan dulu. Bisa jalan, ngetes pertama. Tapi sudah apa namanya, alhamdulillah jalan. Terkejut orang motor nih. Terdengar oleh saya karena mobil saya masih terbuka dan apa namanya tidak berbunyi. Apa katanya? Pakai bahasa Bengkulu. Bapak Iko gilo katanya. Apa Iko gilo? Dia mau punya mobil tapi dia tidak punya duit. Ujungnya dia buat mainan seperti ini. itu terdengar langsung. Saya langsung terdengar karena mobil saya tidak tertutup, tidak ada pintu segala macam dan tidak berbunyi. Jadi hening. Masih mentahan lah ya. Mentahan ya. Kemudian saya coba, tapi dalam hati saya ini kira-kira sanggup tidak nanjak. Itu kelemahan mobil listrik. Mobil yang menggunakan energi listrik. Ya, saya bawa, saya tes dari itu lewat Pasar Baru, lewat Berkas menuju Hotel Horizon, ya kan? Nanjak kan? Iya benar. Dengan muatan orang 4. Kemudian alhamdulillah dengan muatan orang 4 itu kita ambil rata-rata aja. Misalnya satu orang 50 kilo, beban satu orang kali 4 200 kilo, ditambah lagi beban mobil, itu santai saja nanjak. Belum saya pakai speedometer pada saat itu. Iya. Masih ngetes mesin aja ya? Ngetes mesin, cuma mahasiswa saya di belakang, saya tolong pakai motor kamu ikuti saya kecepatan berapa kita. Numpang speedometer, punya motor. Jadi nanjak, lewat situ, lewat hotel itu nanjak, tinggi, balik lagi ke rumah saya tinggi, nanjak lagi, alhamdulillah aman. Aman ya? Tuh. Itu waktu itu masih pakai tenaga matahari saja. Belum hybrid, belum ada anginnya. Belum. Oke. Tadi udah cerita awal sampai prototype sampai bahkan ini. Berarti untuk pengecasannya itu pure dari tenaga surya. Tenaga surya, tenaga matahari. Berapa lama Pak untuk bisa ngecas dari baterai kosong ke penuh? Nah, jadi mobil listrik, kalau sudah masuk sini ya kita bicara listrik. Dari sel surya untuk mengisi saya memakai 8 baterai kecil 12 volt. Saya serikan menjadi 48 volt. 48 volt itu sekitar 3 jam setengah, taruh 4 jam untuk full, full dan jalan. Nah, jarak tempuh full tadi bisa dipakai. Saya biasa bawa dari rumah ke Unip. Karena saya sering jalan pakai sepeda, jadi saya ukur ya. Dari rumah saya ke Unip itu kurang lebih 8 kilo. 8 kilo bolak-balik 16 kilo. 16 kilo pada saat itu. Jadi belum seperti sekarang. Kalau disempurnakan seperti mobil sekarang bisa lebih. Jadi dengan 8 baterai itu, baterai kecil sebesar baterai motor. Jadi itu dapat menempuh jarak 16 kilo. Itulah saya pikir langkah awal yang bagus. Belum pengembangan. Iya, karena itu baru riset pertama kan. Kayak gitu. Nah, sekarang kan mobil, maksudnya ide dari Bapak juga kan ini tanpa henti nih, baik dari tenaga surya terus beralih ke tenaga angin. Itu kan untuk biar menambah mungkin daya baterainya juga kan di sana kan gitu. Itu idenya dari mana lagi dan seperti apa ceritanya? Jadi begini, saya waktu itu ngetes kan di pantai. Mobil tidak ada rangka, cuma ada rangka tapi bodi, pintu, kaca segala macam tidak ada. Waktu saya ngetes kecepatan 50 itu terasa dingin. Ini dingin, ini angin, saya pikir. Ini ada energi lagi, angin. Gitu. Oke, baik, tapi ditahan dulu. Energi anginnya nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Dan para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi.